Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Jumpa lagi di sini dengan Ibu Dwi Setianingsih dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 8. Ya, anak-anak, kali ini kita akan mencoba untuk belajar bab yang kedua, yaitu bab teks iklan. Nah, Ibu berharap kalian semua menyimak dengan baik dan saksama agar kalian semua dapat mengerjakan LKPD yang ketiga. Oke? Baik anak-anak, untuk teks iklan di sini ada 2 pasang KD, tetapi Ibu hanya akan menyampaikan 1 pasang KD saja ya. Untuk KD 3.3 dan 4.3. 3.3 atau aspek pengetahuan. Di sini ada mengidentifikasi informasi teks iklan. Kemudian aspek keterampilan 4.3 yaitu menyimpulkan isi iklan, slogan atau poster. Jadi, pada kali ini kita tidak akan jauh-jauh dari kegiatan mengidentifikasi dan menyimpulkan. Oleh karenanya, Ibu sajikan 2 indikator ya. Yang pertama untuk mengidentifikasi ciri-ciri iklan, slogan, dan juga poster. Yang kedua, menentukan unsur-unsur teks iklan. Dan yang ketiga, pada aspek keterampilannya adalah menyimpulkan isi teks iklan, slogan, atau poster. Ikuti pembelajaran ini, Ibu berharap kalian mampu mengidentifikasi ciri-ciri iklan, slogan, dan juga poster. Kemudian Ibu harapkan untuk mampu menentukan unsur-unsur teks iklan dan tentunya mampu menyimpulkan isi teks iklan, slogan, atau poster. Karena teks iklan di sini sering kita jumpai, Ibu akan coba untuk bertanya pada kalian. Ada 3 gambar di sini ya, ada 3 gambar. Yang pertama adalah untuk gambar merah putih dari PT KAI atau Kereta Api Indonesia. Kemudian yang kedua ada gambar berwarna biru dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, cuci tangan pakai sabun. Kemudian yang ketiga di sini ada kata-kata ataupun semboyan dari Ki Hajar Dewantara, Ingar Sosong Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tutmuri Handayani. Oke, pertanyaan Ibu, termasuk ke dalam jenis apakah gambar-gambar ini? Manakah yang iklan, manakah yang slogan, dan manakah yang poster? Untuk gambar yang merah putih, di sini ada penawaran dari PT KAI dengan diskon 75%. Berarti di sini bentuknya adalah iklan. Ya, betul sekali. Gambar berwarna biru dari Kementerian Kesehatan di sini ada ajakan-ajakan atau imbauan cuci tangan. Di sini berupa informasi berarti ya, pemberitahuan kepada masyarakat. Ada gambarnya menarik dan kata-katanya informatif, berarti di sini cenderung kepada poster. Apakah betul? Ya, betul sekali. Ini adalah poster. 3, ini adalah gambar yang hanya berupa kata-kata dari Ki Hajar Dewantara. Berarti di sini adalah slogan. Betulkah? Iya, betul sekali. Oke anak-anak, selanjutnya apa sih itu iklan, slogan, dan juga poster? Iklan adalah pemberitahuan kepada khalayak yang bersifat komersial. Komersial di sini berarti yang mencari keuntungan atau mencari laba ya dalam hal bisnis. Kemudian sosial maupun pribadi individu mengenai suatu barang ataupun jasa. Iklan di sini perpaduan antara unsur gambar dan tulisan, unsur gerak dan juga suara. Unsur gambar dan tulisan itu tentunya media cetak. Kalau ada tambahan unsur gerak dan suara berarti itu media elektronik. Kalimat pendek yang dipakai sebagai dasar tuntunan atau pegangan hidup yang mengutamakan unsur tulisan atau unsur kata-kata. Ciri khas dari slogan di sini ada kata-kata yang berrima.
atau mempunyai bunyi yang sama, yang menarik tentunya agar mudah diingat oleh masyarakat. Kemudian merupakan plakat yang dipajang di tempat-tempat umum. Poster di sini mengutamakan gambar dan kata-kata. Jadi di sini ada gambarnya menarik dan kata-kata. Seperti yang tadi dicontohkan pada gambar yang berwarna biru, yang isinya adalah ajakan untuk cuci tangan. Di sini terdiri dari dua anak-anak. Secara umum itu iklan untuk mengomunikasikan pesan yang bersifat komersial, sosial maupun pribadi. Sementara secara khusus, iklan berfungsi untuk menjual barang dan jasa bagi perusahaan bisnis yang mencari keuntungan. Kemudian yang kedua, di sini untuk mendapatkan karyawan bagi dunia perkantoran atau pabrik ya. Kemudian yang ketiga untuk sosialisasi atau menyebarkan informasi layanan masyarakat, khususnya itu untuk pemerintah. Nah, kemudian fungsinya yang keempat adalah untuk membeli atau menjual barang-barang pribadi bagi perorangan kita sebagai individu ya. Itu untuk fungsi iklan. Iklan. Unsur-unsurnya ada 6. Yang pertama sumber. Sumber di sini adalah pemasang iklan, pembuat iklan yang memiliki ide atau inisiatif, kemudian yang mendanai pemasangan iklan tersebut, itu berarti sumber. Kemudian yang kedua adalah pesannya. Tentu saja namanya iklan pasti memiliki informasi atau pesan yang disampaikan. Kemudian yang ketiga adalah sarana yang digunakannya, entah itu media cetak ataupun media elektronik. Kemudian yang keempat ada penerima, baik itu individu maupun kelompok masyarakat sebagai sasarannya ya. Dan yang kelima di sini ada efeknya. Efeknya di sini adalah perubahan yang ada pada diri kita sendiri sebagai penerima, baik itu sikapnya ingin membeli atau tertarik sehingga menjadi perilaku yang konsumtif itu ya. Kemudian yang keenam ada umpan balik atau respon yang diharapkannya, entah itu akhirnya kita membeli atau menolak barang yang ditawarkan. Atau kalau iklan layanan masyarakat berarti respon yang diinginkan pastinya agar masyarakat itu mengikuti anjuran ataupun mengikuti program pemerintah. Itu untuk unsur-unsur pembentuk iklan. Iklan. Jenis iklan ada banyak. Yang pertama itu didasarkan pada sifatnya. Ada dua jenis ya. Ada iklan komersial atau iklan niaga, dan ada iklan non komersial atau iklan non niaga. Yang pertama dulu, iklan niaga. Iklan niaga berarti iklan perdagangan yang sifatnya mencari untung atau komersil. Di sini tujuannya pastinya agar masyarakat itu membeli atau memiliki barang atau jasa yang diinginkan. Iklan komersial di sini ada iklan minuman ringan contohnya, agar kita tertarik dan membeli minuman ringan. Kemudian yang kedua, iklan non komersial berarti di sini yang sosial, tidak ditujukan untuk memperoleh keuntungan. Contohnya adalah iklan pengumuman dan iklan layanan masyarakat. Berdasarkan isi ada 4 macam. Yang pertama ada iklan penawaran, tentu saja di sini menjual atau menawarkan suatu barang ataupun jasa. Untuk contoh iklan penawaran barang, di sini ada iklan penjualan motor. Kemudian kalau iklan penawaran jasa berarti biasanya ada iklan yang menawarkan reservasi ataupun servis ya, menawarkan servis AC
ataupun menawarkan perbaikan toilet. Nah, sedot WC kan biasanya yang ada di koran-koran. Kemudian di sini yang kedua ada iklan permintaan. Iklan permintaan adalah adanya hal-hal yang dibutuhkan dari pemasang iklan. Tentu saja tujuannya untuk mencari barang ataupun jasa yang diinginkan. Contohnya iklan lowongan kerja. Dibutuhkan seorang pria untuk bekerja di bengkel misalkan. Nah, itu contoh dari iklan permintaan jasa ya. Sementara iklan permintaan barang biasanya di sana ada kata dibutuhkan. Dibutuhkan barang ataupun dibutuhkan rumah untuk ditempati oleh kami. Nah, biasanya itu. Atau dicari begitu ya. Dicari rumah yang dikontrakan. Nah, itu biasanya iklan permintaan. Kemudian yang ketiga ada iklan layanan masyarakat. Iklan layanan masyarakat pastinya tujuannya adalah untuk memberikan informasi atau sosialisasi program-program pemerintah. Contohnya ada iklan tentang bahaya merokok, iklan pelayanan masyarakat terpadu yang berkaitan dengan pentingnya KB, pentingnya imunisasi, kemudian informasi gizi anak yang baik dan seimbang, begitu ya. Kemudian yang keempat ada iklan pengumuman atau pemberitahuan. Tentu saja isinya adalah memberikan informasi tentang hal-hal umum kepada masyarakat. Contohnya tentang pemberitahuan pemadaman listrik, jam sekian, tanggal sekian, di daerah apa, begitu ya. Kemudian contoh berikutnya ada iklan pengumuman lelang. Nah, itu dia. Selanjutnya, tiga, ini adalah gambar yang hanya berupa kata-kata dari Ki Hajar Dewantara. Berarti di sini adalah slogan. Betulkah? Iya, betul sekali. Oke anak-anak, selanjutnya apa sih itu iklan, slogan, dan juga poster? Kita simak. Iklan berdasarkan bentuk ada dua. Iklan kolom yang pertama yaitu iklan yang terdapat gambar dan juga kata-kata yang persuasif. Gambarnya tentu saja harus menarik, seperti halnya di sini ya, iklan dari PLN ada gambar yang menarik karena dalam rangka kemerdekaan. Di sini pasti ada suasana merah putih. Kemudian ada kalimat-kalimat atau kata-kata persuasif yang mengajak dan kata-kata yang mendorong agar pembaca itu tertarik. Di sini sudah jelas sekali, ini menarik nih. Ada kata-kata tambah daya super wow. Mengapa super wow? Karena dari harga jutaan hanya menjadi ratusan ribu rupiah. Dari 4.893 menjadi 170.000 saja. Tentunya wow sekali itu ya. Yang kedua ada gambar dari Gramedia. Di sini ada diskon. Nah, namanya diskon pasti sangat-sangat menarik. Itu untuk iklan kolom. Intinya iklan kolom itu ada gambar dan kata-kata. Kemudian yang kedua, iklan baris. Iklan baris di sini iklan yang hanya terdiri dari beberapa baris dan ciri-cirinya memiliki kata-kata yang singkat, padat tetapi jelas, kemudian memiliki nomor dan alamat yang dapat dihubungi. Ingat ya anak-anak, karena iklan baris di sini sering muncul dalam soal, baik itu soal ulangan, soal ujian semester ataupun soal ujian nasional. Untuk iklan baris yang baik
itu silakan kalian pilih yang ada nomor ataupun alamat yang dapat dihubungi. Contohnya ini. Iklan baris yang pertama atau kolom yang pertama, di sini ada dijual CPT. Nah, itu singkatan ya, ciri khas dari iklan baris. Kemudian ada nomornya di bagian bawah. Walaupun tidak ada nomor untuk iklan yang kedua, di sini ada alamat yang dapat dihubungi atau tujuan pengirimannya. Ya, ada PT Polindo ya, Jalan Kiara Condong nomor 10. Itu ciri dari iklan baris. Jika kalian temukan iklan baris yang tidak ada nomor HP ataupun alamat yang dapat dihubungi, silakan bayangkan, apakah bisa kalian mendapatkan barang ataupun jasa yang diinginkan? Tentu saja akan kesulitan, bukan? Slogan yang berdasarkan isi, di sini yang pertama ada slogan kesehatan. Pastinya isinya ajakan-ajakan untuk hidup sehat ya. Karena slogan itu tadi sudah Ibu jelaskan harus berisi kata-kata yang menarik. Contohnya ini ya, di dalam tubuh sehat terdapat jiwa yang kuat. Kata sehat dan kata kuat di sini ini memiliki rima yang sama, diakhiri dengan at atau at. Itu ciri dari slogan. Kemudian yang kedua ada slogan lingkungan. Ajakan untuk peduli lingkungan tentu saja. Contohnya, hari ini menanam pohon, esok menikmatinya. Kata-kata yang menariknya di sini ada penekanan kata hari ini dan kata esok. Sementara jenis slogan berdasarkan isi yang ketiga adalah slogan pendidikan. Tentu saja isinya adalah kaitan dengan dunia pendidikan. Penekanannya ada prestasi yes dan narkoba no. Yes dan no ya, ditekankan lawan katanya. Kemudian yang keempat di sini ada slogan produk. Berarti slogan yang menjadi bagian dari iklan sebuah produk untuk meningkatkan penjualan tentunya. Di sini ada kata-kata ataupun slogan jargon ya, tepatnya, yang pastinya akan mudah diingat oleh masyarakat. Seperti aku dan kau suka Nah, aku dan kau suka di sini seringkali Ibu dengar juga semenjak kecil sampai dengan sekarang. Itu yang ciri-ciri slogan dan juga jenis slogan. Kemudian berikutnya jenis poster. Jenis poster di sini berdasarkan sifatnya ada 4. Yang pertama poster niaga atau poster yang kaitannya dengan memperoleh keuntungan, promosi atau menjual produk, barang ataupun jasa ya. Kemudian yang kedua poster kegiatan, tentu saja isinya tentang informasi kegiatan atau acara. Kemudian yang ketiga adalah poster pendidikan yang isinya kaitan dengan sosialisasi pendidikan ya. Dan yang keempat poster layanan masyarakat, kaitannya dengan sosialisasi program layanan masyarakat yang digagas oleh pemerintah. Selanjutnya langkah-langkah menyimpulkan isi iklan, slogan atau poster. Ada 3 langkah di sini atau ada 3 tahapan. Yang pertama kita harus mencermati dulu unsur-unsur iklannya. Di sana ada sumbernya, ada pesannya apa, penerimanya kira-kira siapa atau sasarannya siapa. Kemudian yang keempat, medianya apa, efeknya apa, respon yang diharapkannya apa. Itu silakan dicermati dulu. Kemudian yang kedua, kita pahami maksud iklannya dengan baik. Apakah itu tujuannya untuk komersil, mencari keuntungan ya, atau untuk sosial, atau hanya sekedar mengumumkan saja. Yang ketiga adalah menginterpretasi atau mengartikan, mencari gambaran umum tentang iklannya. Itu untuk langkah-langkah menyimpulkan. Di sini sudah tersaji ya untuk
Contoh mengidentifikasi iklan. Yang pertama, siapa pihak yang mengiklankan? Di sini ada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang dipublikasikan melalui atau sumbernya dari www.promkes.go.id yang ada di bawah. Ya, sudah tertera. Kemudian yang kedua, informasi apa yang disampaikan? Informasi tentang ajakan atau imbauan untuk menjaga diri kita dan keluarga dari virus corona dengan gerakan masyarakat hidup sehat. Ada banyak cara di sini, ya, ada 10 cara, mulai dari makan makanan yang bergizi seimbang, kemudian rajin berolahraga dan istirahat yang cukup, cuci tangan pakai sabun, menggunakan masker, tidak merokok, menjaga kebersihan lingkungan, minum air mineral, makan makanan yang sudah dimasak sempurna. Kemudian jika kita sakit, kita harus segera hubungi fasilitas kesehatan dan tentu saja harus rajin berdoa. Itu informasi yang disampaikan. Kemudian yang ketiga, apa media atau sarana yang digunakan? Kalau kita bisa melihatnya dalam waktu yang cukup lama, di sini pastinya media cetak, ya. Media cetak melalui poster atau banner atau leaflet. Poster biasanya ditempel, ya, dipajang di tempat umum. Banner, kalau banner biasanya ditempatkan di depan ruangan atau di depan sebuah meja resepsionis, ya. Meja CS juga bisa. Kemudian leaflet biasanya dicetak dalam lembaran-lembaran. Itu untuk pertanyaan nomor 3. Nah, sekarang pertanyaan nomor 4. Siapa yang menjadi sasaran iklan? Tentu saja di sini karena iklan layanan masyarakat, berarti sasarannya pun masyarakat. Kemudian pertanyaan yang kelima, respon apa yang diharapkan? Respon yang diharapkan adalah agar masyarakat mampu mengikuti ajakan atau imbauan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, untuk menjaga diri kita sendiri dan keluarga kita dari bahaya virus corona dengan melakukan gerakan masyarakat hidup sehat. Menyimpulkan isi iklan, masih iklan yang sama. Bedanya kalau tadi mengidentifikasi itu ada pertanyaan-pertanyaan tersendiri, tapi kalau untuk menyimpulkan berarti dengan bahasa kita sendiri dan bentuknya pun uraian. Intinya sama seperti tadi, ya. Iklan tersebut dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia kepada seluruh masyarakat yang berisi tentang ajakan, imbauan untuk menjaga diri kita dan keluarga dari bahaya virus corona dengan melakukan gerakan masyarakat hidup sehat atau GERMAS, yaitu dengan cara memakan makanan dengan gizi seimbang, rajin berolahraga dan beristirahat yang cukup, cuci tangan dengan sabun, menggunakan masker atau face shield, menjaga kebersihan lingkungan, tidak merokok, minum air mineral 8 gelas per hari, makan makanan yang dimasak sempurna, segera ke fasilitas kesehatan jika sakit, dan tentu saja rajin berdoa. Iklan tersebut dapat digolongkan sebagai iklan layanan masyarakat yang dipublikasikan dengan media cetak. Itulah simpulan isi iklan tersebut. Baik anak-anak, untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan sampai di sini saja, ya. Jika ada pertanyaan silakan bisa hubungi Ibu melalui nomor WA yang biasanya. Dan tentu saja Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian semua atas perhatiannya. Semoga kalian dapat memahami materi yang Ibu berikan untuk kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat dan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.